Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 3 Juli 2021, kita merayakan Pesta Santo Thomas Rasul. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Kita diingatkan supaya selalu percaya kepada Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau memberi kami seorang santu, yaitu Santo Thomas. Kami berdoa semoga Engkau selalu meneguhkan iman dan kepercayaan kami kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah percayalah selalu pada Tuhan. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Thomas. Dia dilahirkan di Galilea. Dia dikenal sebagai salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Thomas yang disebut juga Didimus, artinya kembar, adalah seorang nelayan pembantu. Ia tidak memiliki perahu sendiri seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya hampir selalu serba kurang. Hal ini membuat dia selalu bersikap berhati-hati, pesimis, dan cepat menyangka akan terjadi hal buruk atas dirinya. Meskipun demikian, Thomas dikenal sebagai orang yang tidak mudah percaya. Sikapnya itu sangat jelas dalam Injil hari ini. Sesudah kebangkitan Kristus, sewaktu para rasul yang lain katakan kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Spontan saja dia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Oleh karena sikapnya itu, di kalangan umat sering terdapat gambaran yang kurang baik tentang Thomas. Tetapi selain sikap yang disebutkan itu, Thomas adalah orang yang polos, terus terang dan tidak malu-malu menyatakan sesuatu.
Sewaktu perjamuan terakhir, Yesus berpamitan dengan para rasul. Thomas langsung bertanya, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Karena pertanyaannya itu, maka Yesus secara terbuka memberi penjelasan tentang dirinya. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa." Kepolosan Thomas membuat Yesus semakin terbuka menjelaskan siapakah dia sesungguhnya. Sesudah bertemu Yesus yang bangkit dan ekspresikan iman kepercayaannya kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku," sejak saat itu, kepercayaan Thomas kepada Yesus Kristus tidak bisa diganggu-gugat lagi. Karena imannya yang kuat itu, ia berani tinggalkan wilayahnya dan pergi ke wilayah misi ke India untuk mewartakan Yesus Kristus. Ia memberi diri seutuhnya kepada Kristus. Ia rela mati demi iman akan Kristus. Ia mati ditusuk tombak. Sampai sekarang banyak orang, baik di India maupun dari luar India, datang mengunjungi kuburnya di India, memohon doa dari Santo Thomas. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, menjadi pengikut Kristus berarti siap sedia membagikan kabar gembira kepada siapa saja. Kesaksian kita di zaman ini mesti dilakukan dengan gagah berani dan disertai pengetahuan yang kokoh atas ajaran iman Kristiani. Sebelum kita keluar mewartakan Kristus, pertama-tama kita harus sungguh percaya akan Dia yang akan kita wartakan. Pengalaman pribadi akan Dia yang kita imani akan sangat membantu kita dalam karya pewartaan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, percayalah selalu padanya. Percayalah kepada Dia. Percaya kepada Dia berarti serahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dan biarkan Tuhan menguasai hidup kita. Apapun situasi yang kita lalui atau hadapi, peganglah Dia. Dia yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pasti selalu menolong kita. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan membarui cinta dan harapan kita setiap hari. Kita memohon Santo Thomas dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.